Halo, saya Mei. Hari ini saya akan berbicara tentang gaya metode dan strategi perdagangan. Ini ada 3 arah belajar. Metode utama itu analisis pasar. Menurut saya metode yang efektif adalah analisis sentimen. Analisa teknikal dan analisa harga tentunya. Baru analisis fundamental, analisis makro itu juga berguna. Saya juga sering membaca buku-buku ini, tetapi itu membantu Anda secara tidak langsung ketika Anda itu panik tentang kesepakatan perdagangan dan keputusan Anda. Analisis teknis, analisis sentimen, dan analisis nilai jelas sangat membantu. Analisis sentimen itu melalui beberapa pengamatan, itu bukan indikator keserakahan dan indeks panik itu tidak berguna. Hanya referensi tambahan. Itu Anda melewati beberapa data atau survei perasaan Anda sendiri. Jika pasar dalam kepanikan yang serius, melalui survei berulang kali ditekankan bahwa melalui survei sendiri dan bukan data. Data dihitung itu berdasarkan naik turunnya dan volume penjualan. Ketika terjadi kepanikan di kehidupan nyata, bisa jadi data menunjukkan pasar masih belum mengkhawatirkan. Dan terkadang ketika data panik, indeks panik turun ke posisi yang sangat rendah. Tapi nyatanya mood investor retail itu sangat tinggi. Anda harus menganalisis sendiri. Jika Anda sampai pada kesimpulan sendiri dan Anda panik saat ini bisa dijadikan alasan untuk membeli. Apa perbedaan antara analisis teknis dan perilaku nilai? Analisis teknis terutama didasarkan pada grafik. Misalnya, tren naik telah muncul dan dasar ganda didasarkan pada pola ini. Probabilitas historisnya, misalnya probabilitasnya naik adalah 70%. Probabilitas jatuh adalah 20%. Dan probabilitas sideways adalah 10%. Maka kita mendapatkan rasio probabilitas untung rugi dan kemudian menghitung posisinya, itu adalah analisis teknis. Adapun analisis harga, artinya saya menggunakan pemikiran dan kesadaran saya sendiri. Harga saat ini berfluktuasi, apa yang diwakili oleh fluktuasi ini dan apa yang diwakili oleh fluktuasi ini datang dan pergi melalui fluktuasi harga. Analisis deduksi dan spekulatif, lembaga mana yang membuka posisi dan lembaga mana yang keluar. Kemampuan ini tidak dimiliki oleh orang biasa dan saya tidak cukup memiliki, jadi 7.810% analisa saya adalah analisa teknikal. Jadi apa yang tersisa? Sebagian besar adalah analisis sentimen. Harganya bagus, ada, tapi sangat sedikit, bagian mungkin 5% sampai 10%. Dengan kata lain, analisis saya sebagian besar induksi sejarah, menemukan hukum sejarah dan sebagian kecil dari deduksi harga waktu yang tentu. Analisis harga adalah interpretasi waktu nyata dan analisis teknis adalah keadilan historis. Keyline hanya ada 20 atau 30 tahun yang lalu. Livermore itu tidak memiliki grafik pada era itu. Benar yang dilakukan Livermore adalah analisis harga. Oke, analisis warisan mirip dengan analisis arsitektur, tetapi ada perbedaan. Untuk pemula harus belajar dan menganalisa terlebih dahulu, karena itu sederhana dan efektif, tapi pada akhirnya harus pergi. Saya akan menggunakan 1 atau 2 tahun ke depan untuk merekam banyak video, dan saya harap Anda akan tetap di sini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.